Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani, Prodi D4 AJ Kebidanan Sutomo Politeknik Kesehatan Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anatomi fisiologi reproduksi pada wanita. Berikut ini merupakan gambar alat genitalia pada wanita. Genitalia pada wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Berikut ini merupakan gambaran dari genitalia eksternal. Mons pubis atau mons veneris merupakan tonjolan lemak yang besar dan terletak di atas simfisis pubis. Bagian ini berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus. Mons pubis terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Pada masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi rambut pubis. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil, dengan panjang kira-kira 2,5 cm yang kaya akan suplai pembuluh darah. Fungsi utama klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketenangan seksual. Genitalia selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksternal dan mengelilingi organ lainnya. Lipatan tebal ini membentuk sisi vulva yang terdiri atas kulit, lemak, dan jaringan otot poros dengan panjang kira-kira 7,5 cm. Setelah masa pubertas, permukaan luar labia mayora akan ditutupi oleh rambut-rambut pubis. Selain labia mayora, ada juga labia minora. Labia minora merupakan lipatan kulit yang panjang sempit yang terletak di bagian dalam labia mayora. Labia minora masing-masing dibagi menjadi dua lipatan kulit dan bersatu membentuk prepusium di depan klitoris dan frenulum di belakang klitoris. Labia minora ini lembut dan tidak tertutupi oleh rambut pubis. Tanda anak panah ini merupakan bagian vestibulum, yaitu alat reproduksi bagian luar yang berbentuk seperti perahu atau lonjong, yang terletak di antara labia minora, klitoris, dan forsen. Vestibulum ini terdiri dari muara uretra, kelenjar parauretra, vagina, dan kelenjar paravagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir, sehingga mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi. Himen atau selap udara, yang merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Letak himen di mulut vagina seolah memisahkan antara genitalia eksterna dan interna. Bagian tengah himen ini berlubang berfungsi supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Saat memasuki orifisium vagina, terdapat sepasang ductus kelenjar Bartholin. Kelenjar ini bermuara ke vagina mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Sedangkan kelenjar skin terletak di samping orifisium uretra. Kedua kelenjar ini mengeluarkan lendir untuk melembabkan genitalia eksterna. Tanda anak panah ini menunjukkan perineum. Perineum terletak di antara vulva dan anus. Panjang perineum sekitar 4 cm. Perineum mempunyai susunan otot-otot dan saraf serta pembuluh darah yang kompleks. Nah, selanjutnya kita beralih ke genitalia internal atau alat reproduksi wanita bagian dalam. Berikut merupakan gambaran dari alat reproduksi pada wanita bagian dalam. Nah, kita simak satu persatu ya bagiannya. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan struktur tubular yang terbentang antara orifisium vagina dengan serviks. Dinding posterior vagina memiliki panjang 9 cm, sedangkan dinding anterior panjangnya 7,5 cm. Pada vagina terdapat lapisan dalam epitel squamcosa yang membentuk lipatan atau ruge yang memungkinkan vagina dapat mengembang lebih luas. Perlu diketahui, pH vagina yaitu 3,8 sampai 4,5. Keadaan asam ini berfungsi menjaga vagina dari kuman komensal yaitu Bacillus Doederlei. Selanjutnya ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum ini disebut dengan ovulasi. Jumlah ovum ada sepasang, yaitu pada bagian kanan dan pada bagian kiri. Bentuknya seperti kacang almond. Dan yang paling penting di ovarium ini terdapat struktur kecil yang disebut dengan folikel.
Di dalam folikel ini terdapat ovum yang belum matang, yang dikenal dengan oosit. Selain menghasilkan ovum, fungsi dari ovarium ini yaitu memproduksi hormon estrogen dan memproduksi hormon progesteron. Serabut yang terdapat di bagian pangkal ovarium ini disebut dengan fimbre. Fimbre ini berfungsi ketika ovum dilepaskan, maka fimbre akan menyapu ovum dan membawanya menuju tuba Fallopi. Tanda anak panah ini merupakan tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan saluran ovum yang dilapisi oleh epitel bersilia. Panjang tuba Fallopi ini sekitar 12 cm dan diameter 3-8 cm. Beberapa fungsi tuba Fallopi yaitu yang pertama sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai kavum uteri. Yang kedua untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Yang ketiga sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi. Selanjutnya, tuba Fallopi merupakan tempat terjadinya konsepsi. Yang terakhir adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap mengadakan implantasi. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan struktur muskular tunggal berbentuk buah pir yang terletak di antara kandung kemih dan rektum pada pelvis wanita. Posisi uterus adalah antofleksi dan retrofleksi. Uterus dibagi menjadi 3 area secara anatomis dan fungsional, yaitu serviks, SBR atau segmen bawah rahim, dan korpus. Serviks sebagian besar terdiri atas jaringan ikat yang kuat berukuran kurang lebih 4 cm. Sekitar 2 cm-nya menonjol ke vagina. Serviks membuka ke arah uterus melalui ostium uteri interna dan ke arah vagina melalui ostium uteri eksternum. Selanjutnya, segmen bawah rahim meliputi sepertiga bagian bawah uterus. Otot pada segmen bawah rahim inilah yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks pada saat persalinan. Selain serviks dan segmen bawah rahim, ada korpus, yang merupakan segmen terbesar dari uterus yang terdiri dari otot yang tebal dengan panjang sekitar 5 cm. Bagian atas korpus dinamakan fundus. Bagian uterus tempat masuknya tuba Fallopi disebut cornu, sedangkan isthmus adalah daerah yang menyempit perbatasan antara korpus dan serviks. Perlu diketahui, fungsi uterus itu sendiri yaitu menerima, melindungi, dan menghidupi janin, kemudian membantu pengeluaran janin dan produk konsepsi lainnya, dan yang terakhir, mengontrol kehilangan darah pada bekas implantasi plasenta.